Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Bapak dan Ibu guru hebat. Saya di sini akan memperkenalkan diri. Nama Hasan Rumi SPD SD, tempat tugas di SD Negeri 1 Lumenda, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Di sini saya akan mendiseminasikan hasil tugas 1 dengan praktek coaching dan mentoring dalam bentuk video pembelajaran. Untuk itu, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ringkasan materi. Konsep pembelajaran interaktif juga memiliki sebuah tujuan yang sama pentingnya bagi aparatur sipil negara, seperti halnya dengan siswa. Beberapa tujuan utama konsep pembelajaran interaktif bagi ASN antaranya yaitu 1. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. 2. Meningkatkan keterampilan problem solving. 3. Meningkatkan kualitas kinerja. 4. Meningkatkan interaktif sosial. Dan 5. Meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Selanjutnya, apa sih keuntungan di dalam pembelajaran interaktif? Pembelajaran interaktif diantaranya adalah pertama meningkatkan motivasi siswa, meningkatkan partisipasi siswa, meningkatkan keterampilan kognitif, memudahkan pemahaman materi pelajaran, juga meningkatkan kreativitas siswa. Memfasilitasi pembelajaran mandiri. Manfaat strategi pembelajaran interaktif menurut Suzana dan Rifai diantaranya adalah 1. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas sehingga dapat lebih dipahami dan dimengerti oleh siswa. Yang ketiga adalah strategi mengajar akan lebih bervariasi dan tidak membosankan. Yang keempat, siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan di dalam proses belajar. Selanjutnya adalah links dari diskusi dan pertanyaan yang muncul selama sesi coaching dan mentoring. Pertama itu, apa tujuan utama dari pembelajaran interaktif? Yang kedua, mengapa pembelajaran interaktif wajib dilakukan? Yang ketiga, sebutkan 4 manfaat dari tujuan kelas interaktif untuk sebuah pembelajaran. Yang keempat, apa yang harus disiapkan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran interaktif? Yang kelima, apa manfaat dalam pembelajaran interaktif yang diterapkan di sekolah? Itu beberapa pertanyaan dari rekan-rekan guru hebat yang dipertanyakan ke mentor ke saya. Selanjutnya, saran dan kesimpulan serta setelah melakukan praktik coaching. Saran yang saya lakukan dan berikan kepada rekan-rekan guru agar bisa mempraktekkan atau mengaplikasikan pembelajaran interaktif di kelas sehingga pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa dan dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Kesimpulan, di dalam kegiatan coaching yang saya telah jelaskan kepada rekan-rekan guru bisa dapat mengaplikasikan atau juga menerapkan pembelajaran interaktif, dapat mencoba atau menerapkan pembelajaran interaktif yang ada di kelas. Praktek dan latihan yang dapat membantu mereka lebih memahami topik. Praktek serta latihan yang saya lakukan untuk membantu rekan-rekan guru yang berada di sekolah saya agar lebih memahami topik yang saya sampaikan. Saya bersama rekan-rekan guru akan mempraktikkan atau menjelaskan secara langsung bagaimana pembelajaran interaktif yang baik sehingga dapat
meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa di kelas. Sekarang dokumentasi berupa foto dan video. Kemudian pertama-tama saya terima kasih kepada rekan-rekan. Lebih dahulu saya akan perkenalkan, nama saya Hasanuddin SPDC, tempat tugas di SMP 1 Gunung Benda, Kecamatan Parimanan, Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah, pada kali ini saya akan memaparkan tentang konsep pembelajaran interaktif. Di dalam konsep pembelajaran interaktif ini sudah jelas ada yang namanya tujuan. Konsep pembelajaran interaktif memiliki tujuan yang sangat penting bagi aparatur negara, seperti halnya dengan siswa. Beberapa tujuan konsep pembelajaran interaktif bagi ASN antaranya adalah: pertama, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan melalui konsep pembelajaran interaktif. ASN dapat mengakses materi pembelajaran yang relevan dan up-to-date, serta memiliki akses pada berbagai sumber pembelajaran sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam bidang tugasnya. Yang kedua, meningkatkan keterampilan problem solving dalam situasi interaktif. ASN dapat berlatih untuk menyelesaikan berbagai masalah secara efektif dengan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya, sehingga dapat mengembangkan keterampilan problem solving. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kinerja pembelajaran. Pembelajaran interaktif dapat meningkatkan kualitas kinerja ASN, membantu mereka memahami tugas dan tanggung jawab mereka secara lebih baik. Selanjutnya, meningkatkan interaksi sosial. Di dalam konsep meningkatkan interaksi sosial di sini adalah konsep pembelajaran interaktif dapat membantu ASN untuk dapat berinteraksi dengan rekan kerja mereka, membangun jaringan dan kolaborasi dalam mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya, yang terakhir yaitu meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Pembelajaran interaktif dapat membantu ASN untuk merasa lebih termotivasi dalam pekerjaannya, meningkatkan kepuasan kerja dan merasa lebih terlibat dan berarti dalam tugas mereka masing-masing. Selanjutnya, di sini ada konsep di dalam pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif di sini adalah suatu konsep pembelajaran yang memungkinkan interaksi antara guru, siswa, dan juga bahan pelajaran. Konsep ini dilibatkan penggunaan teknologi dan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan berinteraksi dengan guru dan teman sekelasnya. Selanjutnya, di dalam pembelajaran interaktif ini memungkinkan siswa untuk memperoleh pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan lebih menarik, sehingga memudahkan mereka untuk memahami dan mengingat materi pelajaran. Beberapa teknologi dan metode yang sering digunakan dalam pembelajaran interaktif, di antaranya seperti multimedia, mobile learning, interaktif whiteboard, collaborative learning, game-based learning. Multimedia di sini dimaksudkan adalah sebagai salah satu teknologi yang sering digunakan di dalam pembelajaran interaktif. Teknologi ini memungkinkan guru-guru kita untuk menggunakan gambar, video, dan audio untuk menyajikan bahan materi pelajaran secara visual ataupun audio visual. Beberapa contoh penggunaan multimedia dalam pembelajaran antara lain: pertama, prestasi PowerPoint. Maksudnya bahwa guru dapat membuat presentasi PowerPoint dengan menggunakan gambar, video, ataupun audio untuk disajikan berupa materi dalam pelajaran. Yang berikutnya adalah video pembelajaran.
Video pembelajaran di sini adalah guru itu dapat merekam atau menggunakan video pembelajaran yang memperlihatkan cara-cara melakukan tugas ataupun praktikum. Animasi adalah merupakan sebuah penjelasan dari sebuah konsep-konsep yang sulit untuk kita pahami. Selanjutnya ada gambar. Gambar dapat digunakan untuk memvisualisasikan konsep-konsep yang sulit dipahami atau membantu siswa untuk memperhatikan dan mengingat materi pelajaran tersebut. Mobile learning. Mobile learning di sini adalah pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan perangkat mobil seperti smartphone dan tablet. Mobile learning memungkinkan siswa untuk belajar di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan perangkat mobile learning yang dimilikinya. Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam mobile learning antara lain adalah aplikasi mobile. Aplikasi mobile ini dapat digunakan untuk menyajikan sebuah materi pembelajaran yang memberikan latihan juga memantau kemajuan siswa. Selanjutnya mobile website. Mobile website di sini dioptimalkan untuk perangkat mobile dapat digunakan untuk menyajikan materi pelajaran yang memberikan latihan juga memantau kemajuan siswa. Selanjutnya e-book. E-book dapat digunakan untuk membaca materi pelajaran secara digital di perangkat mobile. Terus game-based learning. Game-based learning ini dapat digunakan untuk memotivasi siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Juga contoh lain adalah interaktif whiteboard. Interaktif whiteboard di sini adalah papan tulis digital yang memungkinkan guru ataupun siswa untuk menulis dan menggambar serta menampilkan gambar dan video. Interaktif whiteboard biasanya terhubung dengan komputer dan proyektor dan dilengkapi dengan teknologi touchscreen yang memungkinkan pengguna menulis atau menggambar dengan menggunakan pena digital atau jaring mereka. Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam interaktif whiteboard antara lain: pertama, software interaktif. Software interaktif ini adalah smart netbook atau program aktivitas memungkinkan guru untuk membuat dan menyajikan materi yang interaktif seperti presentasi, berupa diagram, juga gambar. Internet di sini ya dapat terhubung dengan internet untuk mengakses sumber daya online seperti video, gambar, dan situs web pendidikan. Pengenalan tulisan tangan. Beberapa interaktif whiteboard dilengkapi dengan teknologi pengenalan tulisan tangan yang memungkinkan guru untuk menulis dengan tangan mereka dan konversi tulisan tangan menjadi teks digital. Selanjutnya, kolaboratif learning. Kolaboratif learning ini adalah sebuah pendekatan pembelajaran di mana siswa itu bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan sebuah tugas ataupun proyek. Dalam kolaboratif learning ini, siswa berinteraksi dan berkolaborasi untuk mencapai sebuah tujuan belajar yang sama, seperti meningkatkan pemahaman konsep, mengembangkan keterampilan sosial, dan memperdalam pemahaman tentang topik-topik tertentu. Beberapa teknologi yang sering digunakan di dalam kolaboratif learning antara lain: pertama, group messaging apps. Aplikasi pesan grup seperti WhatsApp atau Slack memungkinkan siswa untuk berkomunikasi dengan mudah dan cepat dan berbagi ide dan informasi dalam kelompok. Kedua, kolaboratif dokumen editing tools seperti Google Docs atau Microsoft Office Online memungkinkan siswa untuk bekerja sama dalam edit dokumen yang sama seperti laporan atau presentasi. Virtual meeting tools, alat seperti Zoom atau Skype memungkinkan siswa untuk mengadakan rapat atau diskusi kelompok secara online tanpa harus ada di tempat yang sama. Sosial media, platform media sosial seperti Facebook atau Twitter dapat digunakan untuk berkomunikasi dan berbagi ide dalam kelompok. Selanjutnya, game-based learning. Game-based learning di sini adalah sebuah pendekatan pelajaran di mana permainan digunakan sebagai alat untuk mengerjakan
mengajarkan konsep dan keterampilan kepada siswa. Dalam game based learning, siswa memainkan permainan yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran, dan pembelajaran berlangsung melalui pengalaman bermain permainan itu sendiri. Beberapa teknik. Yang selanjutnya adalah manfaat pembelajaran interaktif. Manfaat di dalam pembelajaran interaktif ini adalah menurut Sujana dan Levi yang dikutip oleh Amsal dalam bukunya berjudul Media Pembelajaran Manfaat Strategi Pembelajaran Interaktif. Antara lain adalah: 1. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Bahan pembelajaran akan lebih jelas sehingga dapat lebih dipahami. Juga strategi mengajar akan lebih bervariasi dan tidak membosankan. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan dalam belajar. Keuntungan pembelajaran interaktif di sini, yang pertama, meningkatkan motivasi siswa. Siswa menjadi lebih tertarik dan termotivasi dalam belajar. Meningkatkan partisipasi siswa. Siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Meningkatkan keterampilan kognitif. Siswa memperoleh keterampilan berpikir yang lebih tinggi. Memudahkan pemahaman materi pelajaran. Siswa lebih mudah memahami dan meningkatkan materi pelajaran. Meningkatkan kreativitas. Siswa juga dapat mengekspresikan kreativitas mereka dalam pembelajaran tersebut, serta memfasilitasi pembelajaran mandiri. Maksudnya bahwa siswa itu dapat belajar secara mandiri dengan bantuan teknologi. Ya, terima kasih. Itu yang barusan saya presentasikan kepada rekan-rekan guru. Barangkali ada di antara rekan guru yang perlu ditanyakan, mangga. Ya, mangga Ibu Nuryati SPD, mangga dipersilakan untuk bertanya. Mengapa pembelajaran interaktif wajib dilakukan? Ya, terima kasih sebelumnya buat Ibu Guru Nuryati SPD dan Ibu Guru hebat. Untuk pertanyaan Ibu Nuryati adalah, sudah jelas bahwa mengapa pembelajaran interaktif wajib dilakukan. Karena untuk menciptakan Bu Nuryati di dalam sebuah pembelajaran yang aktif dengan mengajak siswa-siswanya terlibat dalam proses sebuah pembelajaran yang ada di kelas. Bu Nuryati, sudah jelas Bu Nuryati? Jelas. Ya. Yang selanjutnya barangkali dari Ibu Iya, mangga. Perkenalkan dulu namanya. Nama saya Tiana. dari SD 1 Linda. Mangga, Bu Iya. Pertanyaannya yaitu, apa manfaat dalam pembelajaran interaktif yang diterapkan di sekolah? Ya, terima kasih sebelumnya buat Ibu Fia Almina sebagai guru hebat. Ya, saya akan menjawab dari pertanyaan saudari Ibu Fia. Apa manfaat dalam pembelajaran interaktif yang diterapkan di sekolah? Pembelajaran interaktif yang diterapkan di sekolah ini bisa juga dapat memandu siswa-siswanya untuk belajar, ya, lebih baik. Bisa juga untuk meningkatkan efisiensi belajar siswa, juga menumbuhkan motivasi siswa belajar lebih seru dan aktif, serta bisa memudahkan siswa dalam memahami apa yang dimaksud dengan konsep dan juga konsisten dalam sebuah belajar. Ibu Fia ya yang bisa saya sampaikan. Semoga Ibu Fia bisa mencerna dengan baik. Ibu Fia, bagaimana? Selanjutnya barangkali pertanyaan selanjutnya dari rekan yang lainnya. Oke, Ibu Guru hebat, demikian sesi belajar yang bisa saya sampaikan. Semoga buat rekan-rekan guru hebat di sini bisa lebih
meningkatkan kinerja dengan baik. Amin. Demikian saja pemaparan dari kami. Semoga apa yang saya paparkan tadi, apa yang saya destinasikan itu bisa bermanfaat buat ibu-ibu kalian, ibu-ibu semuanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.